Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Apa kabar malam ini? Baik, sehat, luar biasa. Iya, terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat-sehat, semakin cantik-cantik, semakin ganteng-ganteng. Amin. Amin. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini. Masih mau bersama-sama dengan kita, belajar bersama-sama tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, mempersiapkan masa depan yang baik bagi anak-anak kita. Ya kan, tentu saja karena memang harapannya yang terbaik dari kita untuk anak-anak kita masing-masing. Benar seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ya, begitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang di bulan kemarin. Kalau bulan kemarin kan kita belajar tentang stunting. Masih ingat ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya? Ya, hari ini juga masih tentang stunting. Kalau kemarin itu sesi berapa? Sesi 3. Modul 3 sesi 2. Iya, modul 3 sesi 2. Benar Bu, pintar ibunya mah masih ingat, masih hafal. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga apa sih Bu? Tentang apa sih sesi yang ketiga itu? Sesi yang ketiga itu adalah tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan mulai di sesi yang ketiga ini. Tapi sebelumnya kita review dulu ya. Sesi yang kedua kemarin bicara tentang apa sih? Gitu. Ayo, siapa yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ngasih pendapatnya atau yang mau berbagi sama kita-kita nih. Siapa tahu ada yang sudah dilakukan di rumah, yang sudah dipraktekkan di rumah, gitu ya kan? Iya, terima kasih ya buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah memberikan jawaban ya kan tentang sesi yang kedua yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan ya. Sesi yang ketiga ini adalah tentang perawatan, mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Kenapa dinyatakan ada kata-kata mendukung? Karena di sini kita lebih ke bukan tentang ibu hamilnya aja, tapi termasuk juga dukungan orang-orang yang ada di sekitar ibu hamil itu sendiri gitu. Jadi ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sama seperti sesi-sesi sebelumnya, ibu hamil itu nggak bisa berdiri sendiri, ngurus dirinya sendiri, dan lain sebagainya sendiri gitu. Karena memang kita pada hakikatnya hidup di dunia ini tidak sendiri-sendiri, seperti itu ya. Sama, ibu hamil itu juga butuh dukungan dari kita. Nah, gimana cara mendukungnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Kalau di sini dinyatakan cara mendukungnya, yang pertama memberikan makanan bergizi, gitu ya. Contohnya makanan bergizi seperti apa? Kalau di P2K2 juga kita kan udah ada pelajaran makanan bergizi ya Bu, ya Pak. Ya, seperti apa nih? Kayak nih yang ada di gambar. Ayo. Ini isi piringku. Jadi dia ada karbohidrat, ada sayur mayur, terus ada buah-buahan, sama protein. Ya kan Bu, ya Pak. Ini karbohidrat, nasi karbohidrat ya. Dan lain-lain sebagainya. Contoh karbohidrat lainnya apa? Kentang, iya mantap, bapaknya masih hafal aja coba. Terus protein, jadi kalau kayak ikan, daging, tahu, tempe itu termasuk proteinnya. Ada protein nabati dan ada protein hewani. Nih, ini protein nih bapak-bapak ibu-ibu gitu ya. Iya. Nah, kalau yang ini juga termasuk wajib. Ini isi piringku yang 4 ini wajib, 4 sehat. Ini apa? Sayur mayur. Iya, sayur mayur banyak ya, sayur. Apa aja coba contoh sayur? Bayam. Iya, bayam, kangkung, bayam merah, benar sekali. Nah gitu ya, seperti ini. Jadi dia itu kalau sayuran itu adalah sumber mineral di dalam tubuh kita. Nah yang ini apa? Buah-buahan. Buah-buahan itu adalah sumber vitamin dalam tubuh kita. Jadi 4 itu wajib. 4 itu wajib ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Lalu bagaimana ketika seorang ibu hamil kan suka mual-mual, males makan, males masak. Apa yang seharusnya seorang suami bisa lakukan untuk mendukung ini? Menurut bapak-bapak nih, apa coba yang bisa dilakukan? Masak sendiri. Iya benar sekali. Jadi dimasakin ya. Jadi suaminya berangkat ke warung misalnya, beliin lauknya, beliin ikan, beliin sayur, jangan beliin mie instan ya, ya kan? Karena katanya sih mie instan itu nggak sehat buat ibu hamil ya, bapak-bapak ibu-ibu ya.
Jadi belinya itu yang memang bergizi tadi, bergizi seimbang seperti di gambar ini. Terus nggak apa-apa dong sekali-sekali dimasakin istrinya, kan lagi hamil gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah setelah mendukung dengan makanan bergizi, mendukung dengan hidup sehat, selanjutnya mendukung kesehatan mental. Sama seperti yang kita bicarakan tadi di awal, bahwa ibu hamil itu keadaan emosinya itu juga kadang-kadang ada kecemasan, bentuk fisik yang berubah membuat mereka sedikit tidak nyaman, dan berbagai macam hal lain yang secara biologis, misalnya hormon yang berubah dan lain sebagainya, itu juga menimbulkan emosi mereka juga suka berubah-ubah gitu ya, dan berbeda dari biasanya. Nah di situ dukungan mental dari kita itu sangat dibutuhkan, bukan hanya suami, bukan hanya anggota keluarga, tapi termasuk lingkungan sekitar, seperti itu ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi termasuk tidak perlu apa namanya ya, kan kalau di kita kan ada yang namanya mitos, ada yang namanya informasi-informasi tentang kehamilan. Kita perlu juga menyampaikan ke ibu-ibu hamil itu hal-hal yang positif gitu, motivasi-motivasi yang positif, informasi-informasi yang benar, bukan tentang informasi-informasi yang mitos atau kebiasaan-kebiasaan lama yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap ibu hamil. Seperti itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Jadi apalagi suami itu adalah orang yang paling berperan aktif ketika menjaga seorang ibu hamil. Caranya seperti apa? Lebih banyak waktu bersama. Nah, itu tadi sesi kita yang mempelajari tentang perawatan bagi ibu hamil, ya kan? Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, atau ada saran-saran, ada masukan-masukan, boleh ya, silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, boleh angkat tangan. Yuk kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi tentang sesi kita hari ini, oke? Iya, oke. Silahkan Ibu. Baiklah, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah ngasih pendapat, ngasih masukan, ngasih pertanyaan, sudah berdiskusi bareng di sini. Harapan kita semua ilmu yang kita pelajari ini bisa berfungsi bagi kita, bisa berguna, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga anak-anak kita bisa terhindar dari yang namanya stunting. Oke. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita akhiri. Semoga hari-hari kita selalu penuh berkah dan penuh dengan kebahagiaan melimpah. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan.